Pelita Hati bersama Pastor Damian OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat. Dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota dan ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa reaksi seseorang ketika melihat orang lain ditimpa masalah atau malapetaka? Ada orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, turut merasakan penderitaan itu dan melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang yang ditimpa masalah. Tetapi ada juga orang yang bersikap biasa-biasa saja, masa bodoh dan tidak peduli. Ternyata tidak semua orang berbelas kasih. Belas kasihan menggerakkan seseorang untuk keluar dari dirinya, dari kepentingan pribadinya, lalu mengarahkan hati dan pikirannya kepada orang lain. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan pada saat melihat orang banyak, karena mereka seperti kawanan domba tanpa gembala. Orang-orang dari berbagai kalangan tampak memerlukan bimbingan dan perlindungan. Saat bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan, Yesus tidak bisa berdiam diri. Ia mengajari mereka banyak hal dan memberikan peneguhan serta arahan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik dan murah hati. Hatimu tergerak oleh belas kasihan kepada semua orang yang membutuhkan pengajaran dan merindukan bimbinganmu. Berikanlah kepada kami hati yang berbelas kasih, agar kami dapat ikut tertawa lepas bersama dengan orang yang bahagia dan menangis bersama dengan orang yang menderita. Berikanlah
keberanian kepada kami untuk menggerakkan tetangga yang berkekurangan agar dapat mengelola uang dengan cerdas dan menata ekonomi untuk rumah tangga yang tangguh. Tuhan Yesus, jadikanlah kami saluran belas kasihan-Mu kepada anak-anak yang membutuhkan pengajaran tambahan agar mereka dapat menggapai kemajuan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami berbelas kasih seperti Engkau sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.